Manajer Persita Tangerang, Inyoman Suryantara, pasrah jika Liga 1 2020 dihapuskan karena pandemi virus corona atau COVID-19. Ya, keberlangsungan Liga 1 2020 belum jelas menyusul pandemi virus corona COVID-19. Kompetisi sudah ditunda sejak tanggal 16 Maret tahun 2020. PSSI akan memutar kompetisi jika sudah ada restu dari pemerintah. Namun, belum jelas kapan restu itu keluar. Sebab pemerintah saat ini memperpanjang status kejadian luar biasa, virus corona di Indonesia sampai dengan tanggal 29 Mei tahun 2020. Pun, belum ada juga kepastian apakah akan benar-benar berakhir sesuai tenggat waktu. Mengingat jumlah korban yang positif terjangkit virus tersebut terus meningkat. Sebenarnya memang kalau kompetisi mau di-stop itu akan lebih baik ya. Di-stop saja untuk Liga tahun ini. Jadi daripada dipaksakan, kita semua juga tidak tahu bagaimana situasi ke depannya kan. Karena sekarang juga situasinya juga sudah sangat luar biasa, kata Nyoman. Di sisi lain, Nyoman mengatakan pihaknya belum menentukan sikap soal ada kemungkinan turnamen sepak bola menjadi pengganti kompetisi. Kompetisi musim ini terancam dibatalkan jika pemerintah memperpanjang status darurat virus corona yang berakhir pada tanggal 29 Mei tahun 2020. Bek Persipura Jayapura Arthur Cunha mendukung langkah PSSI yang berencana melangsungkan ajang lain sebagai pengganti Liga 1 2020 bila dibatalkan. Ia merasa hal tersebut sudah tepat. PSSI memutuskan kompetisi terhenti dengan status force majeure atau keadaan kahar terhitung Maret hingga Juni tahun 2020. Penyebaran virus corona di tanah air yang kian luas yang jadi sebabnya. Dijadwalkan Liga 1 dan 2 kembali bergulir pada Juli mendatang, dengan catatan situasi sudah membaik. Namun bila pemerintah menambah masa tanggap darurat, yang berakhir pada tanggal 29 Mei tahun 2020 karena virus corona masih tak terkendali, kompetisi musim ini dibatalkan. Berhentinya kompetisi Liga 1 2020 karena pandemi virus corona membuat tim kontestan harus memantau pemain mereka berlatih secara mandiri. Memang belum ada kejelasan apakah Liga 1 musim ini dilanjutkan, namun yang pasti seluruh tim harus siap jika memang kompetisi bisa kembali dilaksanakan tanggal 1 Juli nanti. Robert Albert selaku pelatih Persib Bandung pun tetap menyiapkan beragam program latihan yang disusun secara berkala. Ia sudah menyiapkan program latihan untuk pekan yang akan datang. Rencana di pekan ke-4 dan 5, kami tim pelatih akan membuat program dan video yang baru. Karena kami harus memasuki volume yang lebih kuat, ungkap Robert dikutip situs Persib. Pada pekan pertama dan kedua tim latihan mandiri, pemain diberikan video sambil dipantau oleh tim pelatih. Pada pekan ketiga, pemain diberikan acuan, namun latihan lebih dibebaskan. Program ini akan terus disusun sampai ada kepastian soal bagaimana kelanjutan musim ini. Mari kita jalankan program, dan lihat perkembangannya, tukas arsitek asal Belanda itu. Pandemi virus corona membuat situasi menjadi sulit untuk semua orang, tak terkecuali pesepak bola. Sebagaimana diketahui, kompetisi yang terhenti telah memengaruhi pendapatan mereka. Sesuai arahan PSSI selaku Federasi Sepak Bola Indonesia, klub hanya wajib membayarkan gaji bulanan pemain dan ofisial sebanyak 25%. Kebijakan itu diambil sebagai jalan tengah untuk klub. Situasi tersebut tak membuat Kapten Madura United, Greg Nwokolo, ragu untuk mendonasikan seluruh gajinya pada April, demi membantu sesama, melewati kesulitan pada situasi virus corona. Kalau jujur, iya itu gaji yang aku terima. Aku langsung drop ke sana. Karena, saya mikir untuk tidak kerja saja sudah dapat 25%. Saya mikir, ada orang yang lebih butuhkan itu, iya sekarang, ucap Greg. Seluruh gaji Greg tersebut didonasikan melalui Yayasan Madura Peduli Indonesia, untuk mereka yang membutuhkan. Greg merasa perlu membantu mereka yang lebih kesulitan, di daerah ia bermain. Pengumuman mengejutkan datang dari PSSI, yakni mundurnya Ratu Tisha Destria sebagai Sekretaris Jenderal Induk Federasi Sepak Bola Indonesia tersebut.
Kepastian Tisha mundur diumumkan pada Senin tanggal 13 April melalui unggahan suara via Instagram pribadinya. Ia membeberkan sudah menyampaikan surat pengunduran resmi kepada PSSI. Belum ada keterangan resmi dari federasi terkait mundurnya Tisha dari jabatan sekjen. Namun, beberapa hari ini sudah gencar isu bahwa Tisha akan pergi dari federasi. Beberapa waktu lalu, di hadapan Komisi DPR, Moh Iriawan selaku Ketua Umum PSSI meminta maaf atas kesalahan Tisha yang tidak menyediakan bangku VIP ketika SEA Games di Manila, untuk Johar Arifin. Johar yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI juga mempermasalahkan kinerja serta komunikasi dari Tisha, dan menggarisbawahi partai final Piala Indonesia 2018 antara PSM Makassar dan Persija Jakarta, yang ditunda sepihak. Tisha belakangan juga jarang memberikan pernyataan kepada media, dan membatasi ruangnya di hadapan publik. Bahkan, ada jabatan baru di PSSI, yakni Wakil Sekjen yang dihuni Maik Ira Puspita. Dalam rekaman suara yang dibeberkan Tisha, ia menyampaikan agar seluruh pencinta sepak bola jangan pernah berhenti berharap. Ia merasa bangga pernah menjadi bagian PSSI. Pada suatu kesempatan dengan para sahabat saya pernah berkata, "Hati saya kalau dibelah isinya hanya sepak bola," ungkap Tisha. Bomber asing Persib Bandung, Wander Luiz dinyatakan mengidap virus corona COVID-19 pada tanggal 26 Maret tahun 2020 lalu. Kini, top skorer Liga 1 2020 ini sedang menjalani proses karantina. Sejumlah pendukung Persib atau Bobotoh, mengajukan pertanyaan kepada Luiz di Twitter. Pemain asal Brasil ini dengan senang hati menjawabnya. Video Luiz menjawab pertanyaan Bobotoh tersebut diunggah di Instagram Persib. Salah satunya ada yang bertanya apakah Luiz takut saat didiagnosis terjangkit corona. Pemain 28 tahun ini ternyata sama sekali tak takut. Selama masa karantina, saya selalu berlatih. Saya mengonsumsi makanan sehat dan saya selalu berpikir positif karena saya percaya semuanya akan baik-baik saja, kata Luiz. Saya juga tidak takut karena saya tidak memiliki gejala. Jadi saya sama sekali tak merasa takut, tegas sambil mengacungkan jempol tanda baik-baik saja. Luiz juga selalu berlatih saat menjalani karantina. Tak lupa, dia mengonsumsi makanan sehat. Berlatih di sini agak sulit karena ruangan di sini tidak terlalu lebar, tapi saya memiliki peralatan berlatih yang bisa membantu saya, kata Luiz. Kelanjutan Liga 1 2020 masih belum dapat dipastikan. Presiden Borneo Nabil Hussein menyatakan siap dengan semua kemungkinan, termasuk Liga 1 2020 tidak dilanjutkan kembali. Menurutnya, apapun keputusan yang diambil nantinya, adalah yang terbaik. Seperti diberitakan, Liga 1 2020 dihentikan sementara sejak tanggal 15 Maret. Semula, Liga 1 2020 hanya dihentikan selama 2 pekan dan kembali bergulir pada awal April. Akan tetapi, keputusan pemerintah pusat untuk menetapkan status darurat virus corona COVID-19 membuat penghentian diperpanjang. PSSI bersama PT Liga Indonesia baru menetapkan kompetisi dihentikan hingga tanggal 29 Mei tahun 2020 dan kembali bergulir pada Juli. Namun, penetapan itu bisa saja diperpanjang sehingga Liga 1 2020 dihentikan alias tidak dilanjutkan lagi. LIB bersama PSSI sudah merancang turnamen serta semi kompetisi sebagai pengganti Liga 1 2020 jika kelak tidak dilanjutkan lagi. Bagi Nabil Hussein, apapun keputusan yang diambil adalah yang terbaik. Borneo siap mengikuti arahan dari PSSI dan PT LIB.